Halo sedulurku, apa kabarnya? Salam. Udah lama nih hari-hari vlog nggak bikin konten. Sekarang karena hari libur, aku sempatin bikin konten nih sama temanku yang di sini udah lumayan lama. Kali ini buat video ini, aku akan mewawancarai teman aku selama kerja di Taiwan. Terus kendalanya apa? Mungkin persyaratannya buat kerja ke sini apa. Udah langsung aja ya teman-teman. Ini kenalin Pak. Ini kenalin dulu nih dengan Mas siapa? Mas Al. Mas Al ya. Mas Al, bisa ceritakan kenapa memutuskan kerja di Taiwan? Karena ingin merubah nasib, merubah ekonomi keluarga yang dulunya sederhana, ya ingin mencukupi kebutuhan keluarga lah, menafkahi. Intinya ya biar penghasilan lebih, bisa apa yang belum kebeli, bisa kebelilah gitu ya. Kebeli gitu. Oke. Bagaimana pengalaman Mas Al kerja di pabrik Taiwan? Ya kaget, awal pertama kerja itu kurang bahasa kurang berpengalaman, Lancar lah ya. kurang lancar gitu. Terus sama kalau makanan gitu, di sini kan negaranya negara non muslim, non halal lah, banyak non halal, cuma makanannya itu kebanyakan babi. Jadi kita kesulitan untuk mencari makanan yang halal. Kadang makanan di beberapa tempat ada di kayak warung Indo itu ya ada yang halal, tapi selain warung Indo itu non halal. Bahkan kita makan ayam ya, ayam kan kadang nyembelihnya kan nggak baca bismillah ya, jadi kita juga nggak tahu ya. Gitu. Kita nggak tahu makanan di sini itu, cari yang halal itu ya sangat sulit sebenarnya ya, biarpun sulit. Kan yang biasanya orang tahu kan ya kayak babi kan haram ya, tapi ayam tuh sebenarnya kalau nggak tahu nyembelihnya gimana ya haram, sebenarnya haram ya. Tapi kita alam kan, sih ya sebenarnya kita kan nggak tahu. Kadang ya kita makan itu ya kita bisa merasakan, kadang ya makan daging babi, kadang dari makanan halal itu susah. Ya intinya yang penting kita menjauhi makanan kalau bisa menjauhi. Tapi kalau kayak ayam kan halal, tapi entah itu nyembelihnya gimana ya kita serahin sama yang di atas ya. Soalnya kan kita di sini ya, mau makan apa juga susah ya. Susah. Mau cari makanan yang halal ya susah bener ya. Oke. Nah, apakah ada kendala selama di Taiwan? Kalau kendala itu cuma ya kita kurang memahami tentang bahasa, itu aja. Kalau kayak kerjaan gitu, nanti kalau di dalam pabrik itu kan kita ikut perintahnya mandor kayak apa, kita harus dikerjakan apa. Yang terpenting kerja di Taiwan yaitu jangan sampai bolos kerja. Karena apa? Kalau kita sudah bolos kerja itu, mandor orang Taiwan itu jarang menyukai lah kinerja orang Indonesia kalau sering-sering bolos kerja tanpa izin kayak gitu. Berarti kalau buat bahasa kan banyak yang orang Indo tuh terkendala kan, tapi dengan seiringnya waktu ya bisa nanti bisa pelan-pelan lah, satu persatu tentang bicara gitu, nanti bisa lancar gitu. Ya. Kalau langsung baru datang langsung bicara sama orang Taiwan, lempar bicara gitu belum bisa. Nanti kalau seiringnya waktu atau setahun, berapa 8 bulan, nanti sedikit-sedikit bisa lah. Ya. Yang penting kan kerjaannya itu tahu lah gitu ya. Ya, sepenting kerjanya tahu lah tentang kerjaan gimana. Nanti kan di dalam pabrik kan pasti ada anak yang lama gitu. Nanti kalau kita berbicara sama mandor kurang paham, nanti kan bisa minta tolong pada senior kayak gitu. Berarti
Terus bagaimana hubungan dengan teman-teman sama TKI atau warga lokal? Baik atau ada yang kurang baik mungkin? Kalau di perantauan itu ya kita apa-apa ya harus sendiri. Karena apa? Semua teman-teman itu juga banyak. Kadang satu kamar itu tidak hanya 2 orang, 3 orang, kadang 6 orang. Cuma ya kita berniatan baik lah sesama gitu kan. Dari Indonesia semua. Kadang ya ada dari Filipina, ada Vietnam gitu. Semua sedulur lah ya. Nah, semua seduluran lah. Karena di sini nggak ada keluarga, Nah, di ibaratnya sini mau- jauh keluarga, jauh saudara gitu. Ya, penggantinya saudara adalah teman gitu. Biar jadi saudara kita gitu di perantauan. Masalah gaji sendiri itu ini buat teman-teman ya, ini yang pastinya yang masih di Indo mungkin mau berangkat ke Taiwan pasti masih menunggu ya, berapa sih gaji di Taiwan itu. Kayak yang di Google kan bisa cari tahu, atau mungkin di sosial media lain gitu kan, kayak Facebook, YouTube atau TikTok gitu kan. Ini langsung sama yang orang ini kerja di Taiwan, yang langsung sama TKI-nya aja ya. Ibaratnya masalah ini gaji tuh Tentang gaji. Ini kan kebanyakan lihat-lihat anak-anak itu dari Indo itu lihat siapa gaji di Taiwan sekian-sekian, tapi kan belum tentu realitanya gaji yang dilihat di kayak media sosial. Gaji Taiwan segini, belum tentu di Taiwan itu gajinya segitu. Karena apa? Kita kan kerja kan kadang ya kalau pabriknya rame ya kita ada lembur, kalau pabriknya tidak rame ya kita jarang lembur gitu kan, menyesuaikan pabrik gitu. Kalau kayak lemburnya banyak, gajinya banyak, ya gimana ya, kalau kerja di Taiwan itu rezeki-rezekian, nasib-nasiban. Kalau nasibnya kita bagus ya bagus, kalau nasibnya kita jelek ya jelek gitu. Kita tidak bisa menargetkan harus gaji sekian, kirim rumah sekian, nggak bisa. Karena di sini kita juga butuh makan, ya di sini butuh tempat tinggal, butuh apalah gitu. Beli apa, masa kita di sini tidak menikmati hasilnya gitu, masa kirim rumah semua gitu kan, nggak bisa, nggak mungkin lah. Yang penting selama masih positif lah itu. Yang terpenting masih positif lah. Nggak masalah ya. Ya kirim rumah ya juga, kebutuhan keluarga di rumah ya juga, tapi kebutuhan kita di sini ya juga terpenuhi rata gitu. Nggak bisa harus kita gaji sekian langsung kirim rumah, nggak bisa. Di sini juga butuh hidup lah gitu. Apalagi di sini kan biaya hidup pastinya ya lebih tinggi ya ibaratnya ya. Di sini kan terkenalnya ya gajinya juga besar. Terkadang kan ada yang gaji pokok di Taiwan itu sekitaran 28.400 sekarang. Ya. Ya itu belum lembur gaji pokok. Nanti kalau lembur ya sekitaran 38 lah. Itu 38 itu kotor masian. Dan nanti belum dipotong kayak BPJS, surat kesehatan dari pabrik, paling dipotong dari pabrik sekitaran 3.000 atau berapa, nanti sisa 35. Nah, nanti sisa 35, nanti belum potongan agensi kayak mes itu ya potongan sekitaran 2.500. 2.500 tinggal uangnya 32.500 ya. 32.500, nanti belum kayak ada yang mes di luar gitu, bayar sendiri gitu. Ya sekitaran kalau bersih lah kita pegang ya sekitaran macam-macam lah, kadang ada ya 29, kadang ya ada 27 gitu kan. Setiap bulan kan tergantung lemburan. Kalau lemburannya banyak ya gajinya banyak, kalau lemburannya sedikit ya gajinya sedikit. Nggak harus 30 atau 40 terus, enggak. Kira-kira ini apa rencana Mas Al setelah kontrak habis? Masih lanjut atau? Rencana saya di kontrak pertama ini ya masih lanjut lah, masih mau nambah kontrak lagi kedua. Karena apa ya, kebutuhan orang itu ya masing-masing. Kadang ya
kontrak pertama itu hanya berarti apa ya, balik modal lah. Kita masih berarti apa, masih berjalan, belum bikin jembatan lah gitu loh. Kita masih berjalan, berarti modal kita ya juga banyak ke sini. Aku dulu modal berangkat Taiwan tuh sekitaran 90. Ya, kayaknya buat modal ke Taiwan 90. Mungkin kalau sekarang bisa lebih kali ya. Sekarang ada yang 100 lebih lah 100 gitu. lebih ya, teman-teman. Karena apa? Setiap PT itu biayanya itu beda-beda gitu. Itu aku 90 itu kotor, dan semua itu biaya kayak perjalanan makan semua itu PT gitu. Kalau biaya PT aku dulu kena 55 juta gitu. Semua total habis lah 90 lah gitu. Yang ingin Taiwan ya, misalkan kalian ada dana lebih ya nggak apa-apa gitu. Yang penting sabar, jangan terlalu apa ya, kayak di Taiwan itu enak. Nah, jangan terlalu berpikiran kalau kerja di Taiwan itu enak apa, belum tentu. Kenapa? Kalau di sini kan kita tergantung pabriknya. Kalau kita dapatnya pabriknya bagus, ya gajinya bagus. Kalau kita dapatnya pabriknya jelek, ya gajinya jelek. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita kerjakan lah. Kita bekerja, tujuan kita untuk merubah nasib lah gitu. Terakhir, ada pesan untuk calon TKI laki-laki ataupun TKW yang mau kerja di Taiwan? Ya, pesanku jangan lupa belajar bahasa. Karena apa? Belajar bahasa itu nomor 1. Karena kita apa? Ya, di Taiwan itu ya banyak orang Indo, tapi kan kita harus belajar bahasa itu penting gitu buat komunikasi, biar sedikit-sedikit kita punya pengalaman gitu. Kita kerja di negara orang ya harus hati-hati. Ya, kita harus pahami peraturan apa yang di negara orang gitu, supaya tidak mencoreng negara kita lah, Indonesia lah. Kita harus berperilaku baik lah di negara orang gitu. Karena apa? Beda tempat ya beda aturan gitu. Oke, terima kasih buat Mas Al yang sudah bersedia datang ke sini. Biar Sama-sama, kita cuma kamar ya. cuma kita mau sharing-sharing lah gitu lah. Iya, pesan buat ya, pesanku ya itu tadi lah, kita harus pinter-pinter lah milih pabrik sebelum berangkat ke Taiwan. Kenapa? Kalau kita milih pabrik itu sesuai dengan pengalaman kita. Kalau ragu ya jangan di tanda tangan kontrak gitu loh. Berpikir dulu, minta apa, pilihan pabrik apa gitu, sesuai keinginan kita, sudah mantep baru kita tanda tangan gitu. Karena apa? Kalau sudah tanda tangan itu nanti sudah kerja tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nanti malah jadi kaburan lah gitu loh. Kaburan. Jangan sampai ada yang kerja ilegal lah, kaburan kayak gitu. Jangan sampai susah urusannya, dendanya 50 guys, 50.000 NT gitu. Jadi kita harus kerja yang resmi-resmi aja lah. Oke, thank you for watching. Buat teman-teman ini di bulan Ramadan ini, Innal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. thank you.